Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pojok Tikungan, tempat di mana cerita-cerita horor dan misteri hidup kembali. Semoga kita sama-sama dalam keadaan yang baik. Yuk, langsung kita simak tayangan cerita baru di episode kali ini. Di sudut pasar tradisional yang ramai, ada seorang pedagang pisang bernama Pak Dayat. Namanya sudah dikenal luas oleh para pelanggan setia dan bahkan oleh pengunjung baru yang datang dari luar kota. Warung sederhana miliknya terletak di bawah pohon kenanga besar yang rindang, memberikan sedikit keteduhan di tengah hiruk-pikuk pasar yang selalu dipenuhi aktivitas. Dengan meja kayu tua yang lapuk namun kokoh, ia memajang deretan pisang dalam berbagai jenis. Pisang Ambon yang manis, pisang kepok yang cocok untuk masakan, pisang tanduk yang besar, hingga pisang raja yang harum. Setiap buah tampak begitu segar, dengan kulit yang mengkilap dan aroma yang semerbak, membuat siapa saja yang melintas tak bisa menahan godaan untuk sekadar mencium baunya. Apa yang membuat pisang Pak Dayat begitu istimewa? Selain kesegaran dan aromanya yang memikat, banyak pelanggan percaya bahwa pisang tersebut memiliki kualitas unik yang sulit ditemukan di tempat lain. Teksturnya yang lembut saat matang, rasanya yang pas, tidak terlalu manis atau hambar, dan kemampuannya untuk bertahan lebih lama tanpa cepat busuk adalah beberapa alasan mengapa pisang itu sangat diminati. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang jarang disadari oleh pelanggan. Pak Dayat sendiri selalu terlihat muram meskipun dagangannya laris manis. Dia tidak pernah benar-benar tersenyum atau tertawa seperti pedagang lainnya. Sorot matanya kadang terlihat kosong, seolah pikirannya melayang jauh ke tempat lain. Ketika ditanya tentang asal-usul pisangnya, dia hanya menjawab singkat bahwa pisang itu berasal dari sebuah kebun di desa pedalaman. Tidak ada penjelasan lebih lanjut, dan sebagian besar pelanggan pun tidak terlalu mempermasalahkannya. Bagi mereka, yang penting adalah kualitas pisangnya, bukan cerita di baliknya. Pak Dayat hanyalah seorang pedagang biasa yang menjual pisang segar dengan aroma yang memikat. Tidak ada yang menduga bahwa pisang-pisang itu akan membawa mereka pada petualangan yang tidak terduga dan mimpi buruk yang sama-sama menghantui. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan secara logis tentang pisang yang dijual Pak Dayat. Banyak pelanggan yang telah mencicipi produknya mengatakan bahwa pisang tersebut tidak hanya enak, tetapi juga memiliki daya tarik tersendiri yang sulit dilupakan. Mereka seringkali berkomentar bahwa pisang ini tidak hanya segar, tetapi juga memiliki semacam energi yang membuat mereka merasa nyaman dan tenang setelah membelinya. Beberapa pelanggan yang sudah menjadi langganan tetap mengaku bahwa pisang ini memiliki efek yang menenangkan pikiran. Misalnya, Bu Ani, seorang ibu rumah tangga yang sering membeli pisang untuk keluarganya, pernah berkata kepada teman-temannya di pasar bahwa setiap kali ia menyuguhkan pisang ini kepada anak-anaknya, suasana di rumah terasa lebih hangat dan harmonis. Anak-anakku yang biasanya rewel jadi lebih tenang, katanya dengan nada heran. Entah apa yang membuat pisang ini begitu spesial. Tidak hanya itu, beberapa pedagang gorengan yang menggunakan pisang dari Pak Dayat juga melaporkan hasil yang luar biasa. Gorengan mereka menjadi lebih laris daripada biasanya, dan pelanggan seringkali memuji rasa pisang yang digunakan. Salah satu pemilik kedai gorengan bahkan mengaku bahwa sejak ia mulai menggunakan pisang dari Pak Dayat, pendapatannya meningkat drastis. Rasanya seperti ada sesuatu yang ajaib di pisang ini, ujar pemilik kedai itu, meski ia sendiri tidak yakin apakah itu benar-benar terjadi atau hanya sugesti belaka. Meski begitu, ada juga cerita-cerita yang lebih misterius tentang pisang Pak Dayat. Seorang pelanggan lama pernah berbisik kepada temannya di pasar bahwa ia merasa pisang ini membawa getaran yang berbeda. Saat aku membeli pisangnya,
Rasanya seperti ada sesuatu yang ikut pulang bersamaku, katanya dengan nada ragu-ragu. Ia menggambarkan perasaannya seolah-olah ada kehadiran samar yang menyertainya tanpa ia sadari. Bagi sebagian besar orang, cerita-cerita ini mungkin terdengar seperti omong kosong atau imajinasi berlebihan. Namun, ketika mereka benar-benar membeli pisang dari Pak Dayat, ada sesuatu yang sulit diabaikan. Beberapa bulan setelah pisang Pak Dayat semakin populer, cerita-cerita aneh mulai beredar di antara para pelanggan. Awalnya, hanya 1 atau 2 orang yang mengeluh tentang mimpi buruk yang dialami setelah membeli pisang dari Pak Dayat. Mereka mengira itu hanyalah kebetulan atau akibat dari stres sehari-hari. Namun, ketika jumlah orang yang melaporkan mimpi serupa semakin bertambah, isu ini mulai menyebar seperti api di padang kering. Semua pelanggan yang terkena dampaknya melaporkan mimpi yang hampir identik. Mereka berada di sebuah kebun pisang yang gelap dan suram, dikelilingi oleh sosok-sosok tanpa wajah yang bergerak lambat dan mengeluarkan suara-suara aneh. Mimpi ini begitu nyata, sehingga banyak dari mereka terbangun dengan perasaan cemas dan tubuh yang basah oleh keringat dingin. Mimpi buruk ini mulai menjadi topik hangat di pasar tradisional. Beberapa pelanggan yang tadinya setia membeli pisang dari Pak Dayat mulai ragu dan enggan mendekati warungnya. Mereka khawatir bahwa pisang tersebut membawa kutukan atau kekuatan gaib yang tidak dapat dijelaskan. Namun, ada juga yang tetap penasaran dan nekat membeli pisang itu, ingin tahu apakah mereka juga akan mengalami mimpi yang sama. Cerita-cerita ini semakin menyebar, dan tak lama kemudian, nama Pak Dayat tidak hanya dikenal sebagai pedagang pisang yang luar biasa, tetapi juga sebagai sumber misteri yang menghantui. Para pelanggan yang terkena dampak mimpi buruk ini mulai saling berbagi pengalaman mereka. Mereka mendiskusikan detail-detail mimpi tersebut dan mencoba mencari pola atau jawaban atas fenomena ini. Beberapa orang percaya bahwa mimpi itu adalah hasil dari sugesti massal. Setelah mendengar cerita dari orang lain, mereka mulai mengalami hal serupa karena pengaruh psikologis. Namun, ada juga yang yakin bahwa pisang Pak Dayat benar-benar memiliki hubungan dengan dunia gaib. Apapun alasannya, mimpi buruk ini telah meninggalkan jejak mendalam pada mereka yang mengalaminya. Dan tidak ada yang tahu pasti apa yang menyebabkan fenomena ini terjadi. Desas-desus tentang pisang Pak Dayat yang membawa kutukan mulai menyebar seperti kabut tipis di pasar tradisional. Semua dimulai ketika seorang pelanggan lama bernama Pak Bagong yang dikenal sebagai petugas babin desa di wilayah pasar itu. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang asal-usul pisang tersebut. Pak Bagong seringkali mendengar cerita-cerita kecil dari para pelanggan lain tentang keanehan yang mereka rasakan setelah membeli pisang dari Pak Dayat. Ketika mimpi buruk yang dialami oleh banyak orang mulai menjadi pembicaraan umum, Pak Bagong merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Ia pun memutuskan untuk mencari tahu dari mana pisang itu berasal. Awalnya, Pak Bagong mencoba bertanya langsung kepada Pak Dayat. Namun, seperti biasa, Pak Dayat hanya memberikan jawaban singkat dan ambigu. Pisang ini berasal dari kebun di desa pedalaman, katanya tanpa ekspresi, seolah-olah tidak ingin membahas lebih lanjut. Jawaban itu tidak cukup memuaskan bagi Pak Bagong. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, dan ia tidak akan berhenti sampai menemukan jawabannya. Setelah beberapa hari mengamati gerak-gerik Pak Dayat, Pak Bagong memutuskan untuk mengikuti jejaknya. Ia tahu bahwa setiap pagi Pak Dayat datang ke pasar dengan gerobak penuh pisang segar. Namun, ia tidak pernah melihat dari mana pisang itu diambil. Suatu pagi, Pak Bagong bangun lebih awal dan mengikuti Pak Dayat dari kejauhan. Ia mengendarai sepeda motornya dengan hati-hati, berusaha tidak terlihat mencurigakan. Di ujung desa, ada sebuah kebun pisang yang luas, dikelilingi oleh pepohonan tinggi dan semak-semak lebat.
Pak Bagong memarkir motornya di balik semak-semak dan berjalan mendekati kebun itu dengan hati-hati. Ketika ia melihat lebih dekat, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh tentang kebun pisang ini. Pohon-pohon pisang di sana tampak subur dan hijau, tetapi ada aura yang tidak menyenangkan yang mengelilinginya. Daun-daun pisang yang bergoyang pelan seolah-olah berbisik satu sama lain, menciptakan suara yang membuat bulu kuduk Pak Bagong berdiri. Ketika Pak Bagong mendekat lebih jauh, ia melihat Pak Dayat berdiri di tengah kebun, memetik pisang dengan gerakan yang lambat dan ritualistik. Ia tampak seperti sedang melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar panen biasa. Pak Bagong bersembunyi di balik pohon besar dan mengamati dari jauh. Setelah beberapa saat, ia melihat Pak Dayat mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari sakunya. Ia membuka kotak itu dan mengambil sesuatu yang tampak seperti serbuk putih. Pak Dayat kemudian menaburkan serbuk itu di sekitar akar pohon pisang, seolah-olah sedang memberikan sesaji. Pak Bagong merasa ngeri sekaligus penasaran. Ia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Pak Dayat, tetapi ia yakin bahwa kebun pisang ini menyimpan rahasia besar. Setelah Pak Dayat selesai memetik pisang dan meninggalkan kebun, Pak Bagong memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia mendekati salah satu pohon pisang dan memperhatikan dengan seksama. Di pangkal pohon itu, ia menemukan sesuatu yang membuatnya bergidik. Sebuah batu kecil dengan ukiran simbol aneh yang tidak dikenalnya. Simbol itu tampak seperti campuran antara huruf kuno dan gambar-gambar abstrak, seolah-olah diciptakan untuk tujuan ritual tertentu. Keesokan harinya, Pak Bagong kembali ke pasar tradisional dan mulai mencari informasi lebih lanjut tentang kebun pisang itu. Ia bertanya kepada beberapa pedagang lain yang berasal dari desa yang sama dengan Pak Dayat. Setelah beberapa kali bertanya, ia akhirnya mendapatkan cerita yang lebih lengkap. Menurut salah satu pedagang, kebun pisang itu dulunya adalah tempat pembantaian besar-besaran yang terjadi beberapa dekade lalu. Konon, pada masa penjajahan, desa itu menjadi sasaran pasukan kolonial yang mencurigai penduduk setempat sebagai pemberontak. Dalam satu malam, ratusan orang dibantai di kebun pisang itu. Tubuh-tubuh mereka dikubur secara massal tanpa upacara pemakaman yang layak. Sejak saat itu, kebun pisang itu dianggap angker oleh penduduk setempat. Banyak yang percaya bahwa arwah-arwah korban pembantaian masih gentayangan di sana mencari keadilan dan ketenangan. Namun, ada versi lain dari cerita ini yang lebih mengerikan. Beberapa orang mengatakan bahwa kebun pisang itu sengaja ditanam di atas tanah yang telah dikutuk. Menurut legenda lokal, seorang dukun hitam pernah melakukan ritual di sana untuk memanggil makhluk gaib yang bisa memberikan kekuatan dan kekayaan. Namun, ritual itu gagal dan makhluk-makhluk gaib yang dipanggil tidak pernah dilepaskan. Mereka tetap berada di kebun pisang itu, menjaga tanah tersebut, dan memberikan kutukan kepada siapapun yang berani memanfaatkan hasilnya. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang kebun pisang yang terkutuk semakin menyebar di kalangan pelanggan dan pedagang di pasar tradisional. Namun, hanya sedikit yang benar-benar memahami apa yang terjadi di balik layar. Suatu sore, Pak Bagong mendekati Pak Dayat dengan hati-hati. Ia memilih waktu ketika pasar mulai sepi, dan hanya ada beberapa pelanggan yang tersisa. Dengan nada yang sopan namun penuh rasa ingin tahu, Pak Bagong mulai berbicara. Pak Dayat, saya sudah lama menjadi pelanggan Anda. Pisang Anda memang luar biasa. Tapi, saya mendengar banyak cerita aneh belakangan ini. Apakah ada sesuatu yang Anda sembunyikan tentang pisang-pisang ini? Tanyanya dengan hati-hati. Pak Dayat, yang biasanya hanya memberikan jawaban singkat, tampak terkejut dengan pertanyaan Pak Bagong. Ia menatap Pak Bagong dengan sorot mata yang sulit diartikan, campuran antara rasa bersalah dan keputusan yang mengubah hidupnya setelah beberapa saat berdiam diri. Suatu malam, ia akhirnya menghela dengan seorang dukun tua yang mulai berbicara. Dukun itu menawarkan sebuah perjanjian. Katanya dengan suara pelan,
bersedia Anda melakukan mungkin ritual satu-satunya tertentu orang di yang kebun pantas pisangnya, mengetahui kebenarannya. maka pisang-pisang yang Ia dihasilkan mengundang Pak Bagong akan menjadi luar untuk duduk biasa di bangku segar, kayu sederhana di harum, samping warungnya, dan selalu laris di dengan pasaran. nada suara yang rendah Namun, dan penuh emosi. ada harga yang harus Pak Dayat dibayar. mulai Setiap menceritakan orang kisah yang yang selama selama itu ini ia akan simpan terhubung rapat-rapat dengan kebun pisang tersebut. Ternyata Baik secara kebun fisik pisang maupun itu spiritual memang memiliki sejarah kelam Pak Dayat yang lebih dalam yang daripada saat yang itu pernah masih diduga muda dan Pak Bagong. ambisius, Pak Dayat setuju tanpa menceritakan memikirkan bahwa konsekuensinya. kebun itu Ia dulu tidak milik menyadari keluarganya bahwa ritual itu turun-temurun melibatkan sejak panggilan beberapa terhadap generasi. makhluk-makhluk Namun, gaib yang pada masa mendiami kebun mudanya, pisang itu. Makhluk-makhluk itu yang dulunya adalah korban pembantaian dipaksa untuk tetap tinggal di kebun pisang tersebut sebagai penjaga. Mereka memberikan kekuatan magis pada pisang-pisang itu. Tetapi, sebagai imbalannya, mereka juga mempengaruhi siapapun yang memakan pisang tersebut. Setiap orang yang membeli pisang saya, entah mereka sadar atau tidak, membawa sebagian dari kebun itu pulang bersama mereka, kata Pak Dayat dengan nada penuh penyesalan. Mimpi buruk yang mereka alami adalah cara makhluk-makhluk itu berkomunikasi. Mereka ingin orang-orang tahu tentang apa yang terjadi di sana, tentang keadilan yang belum mereka dapatkan. Pak Bagong mendengarkan dengan napas tertahan. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar, tetapi semuanya mulai masuk akal. Mimpi buruk yang dialami oleh para pelanggan, sosok-sosok tanpa wajah di kebun pisang, dan aura misterius yang menyelimuti pisang-pisang itu. Semua itu adalah bagian dari kutukan yang diwarisi oleh Pak Dayat. Namun, ada satu hal lagi yang membuat cerita ini semakin rumit. Pak Dayat mengungkapkan bahwa ia tidak bisa menghentikan apa yang telah ia mulai. Ritual yang dilakukan bertahun-tahun lalu telah mengikatnya pada kebun pisang itu. Ia tidak bisa meninggalkan kebun itu, dan ia juga tidak bisa berhenti menjual pisang-pisangnya. Jika ia berhenti, maka kutukan itu akan semakin kuat, dan konsekuensinya akan jauh lebih buruk. Saya sudah mencoba untuk menghentikan ini semua, kata Pak Dayat dengan suara bergetar. Tapi saya tidak bisa. Ini adalah beban yang harus saya tanggung sampai akhir hayat saya. Setelah sampai di rumahnya, Pak Bagong langsung duduk di kursi ruang tamu. Ia mulai menyadari bahwa cerita tentang pembantaian besar-besaran dan ritual hitam yang gagal bukanlah mitos belaka. Ada sesuatu yang nyata di balik semua itu. Sesuatu yang lebih besar daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Kebun pisang itu bukan hanya tempat angker biasa, tetapi juga portal yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia lain yang dipenuhi oleh arwah-arwah korban pembantaian dan makhluk-makhluk gaib yang terperangkap di sana. Namun, pertanyaan besar yang masih menggantung di benak Pak Bagong adalah, bagaimana cara menghentikan semua ini? Ia tahu bahwa Pak Dayat tidak bisa melepaskan diri dari kutukan itu sendirian. Ritual yang ia lakukan bertahun-tahun lalu telah mengikatnya pada kebun pisang itu, dan jika ia berhenti menjual pisang-pisangnya, konsekuensinya akan jauh lebih buruk. Kutukan itu akan semakin kuat, dan mungkin akan menyebar ke tempat lain, membawa lebih banyak penderitaan bagi orang-orang yang tidak bersalah. Pak Bagong menyadari bahwa ia harus mencari cara untuk membantu Pak Dayat memutus rantai kutukan itu. Namun, ia juga tahu bahwa ini bukan tugas yang mudah. Ia membutuhkan bantuan dari seseorang yang lebih memahami dunia gaib. Mungkin seorang dukun atau ahli spiritual yang bisa membaca tanda-tanda dan memahami makna di balik simbol-simbol aneh yang ia temukan di batu besar itu. Saat fajar mulai menyingsing, Pak Bagong akhirnya memutuskan untuk tidur sejenak. Namun, bahkan dalam tidurnya, ia tidak bisa lepas dari bayang-bayang kebun pisang itu. Ia bermimpi tentang sosok-sosok tanpa wajah yang berdiri di sekelilingnya, memandangnya dengan tatapan kosong yang penuh makna. Mereka tidak berbicara, tetapi ada sesuatu dalam kehadiran mereka yang membuat Pak Bagong merasa seperti sedang diawasi oleh ribuan mata yang tidak terlihat. Ketika ia terbangun,
Ia tahu bahwa ia tidak bisa menunda-nunda lagi. Ia harus segera mencari jawaban atas semua misteri ini. Kutukan yang menghantui kebun pisang itu tidak hanya mempengaruhi Pak Dayat, tetapi juga semua orang yang membeli pisang-pisangnya. Dan jika ia tidak melakukan sesuatu, kutukan itu akan terus menyebar, membawa lebih banyak penderitaan bagi orang-orang yang tidak bersalah. Dengan tekad yang kuat, ia mulai mencari informasi tentang dukun atau ahli spiritual yang bisa membantunya. Ia tahu jika ia tidak segera bertindak, kutukan itu akan semakin kuat dan sulit dikendalikan. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus berhati-hati. Ia tidak bisa memberitahukan semua yang ia ketahui kepada orang lain, karena hal itu bisa menimbulkan kepanikan yang tidak perlu. Setelah mendapatkan informasi tentang dukun tua yang tinggal di lereng gunung, Pak Bagong segera mempersiapkan diri untuk perjalanan yang akan ia lakukan. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, karena lokasi tempat tinggal dukun itu terletak di daerah yang sulit dijangkau. Setelah beberapa jam berjalan, Pak Bagong akhirnya tiba di sebuah gubuk kecil yang terletak di tengah hutan. Gubuk itu tampak tua dan rapuh, dengan dinding kayu yang lapuk dan atap jerami yang mulai rusak. Di depan gubuk, ada seorang pria tua yang duduk di bangku kayu sederhana. Pria itu tampak seperti sudah berusia lebih dari 80 tahun, dengan rambut putih yang panjang dan jenggot yang tidak terurus. Matanya yang tajam menatap Pak Bagong dengan sorot yang sulit diartikan, campuran antara rasa ingin tahu dan kebijaksanaan. "Siapa kau dan apa yang membawamu ke sini?" tanya pria tua itu dengan suara yang berat dan dalam. Pak Bagong menghela napas panjang sebelum menjawab. "Nama saya Pak Bagong," katanya dengan nada sopan. "Saya datang untuk meminta bantuan Anda. Ada sesuatu yang terjadi di sebuah kebun pisang di desa pedalaman, dan saya percaya bahwa Anda adalah satu-satunya orang yang bisa membantu saya memahami apa yang sedang terjadi." Pria tua itu menatap Pak Bagong dengan intens selama beberapa saat sebelum akhirnya mengangguk. "Masuklah," katanya singkat. Pak Bagong mengikuti pria tua itu ke dalam gubuk. Bau dupa yang menyengat memenuhi udara, menciptakan atmosfer yang mistis. "Jelaskan apa yang terjadi," kata pria tua itu sambil duduk di kursi kayu di dekat meja. Pak Bagong mulai menceritakan semua yang ia alami di kebun pisang itu. Mulai dari sosok-sosok tanpa wajah hingga nyanyian gaib yang ia dengar. Ia juga menunjukkan barang-barang yang ia bawa, termasuk catatan-catatannya dan benda-benda yang ia temukan di kebun pisang. Pria tua itu mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk atau mengernyitkan dahi. Setelah Pak Bagong selesai bercerita, pria tua itu terdiam selama beberapa saat. Kemudian, ia mulai berbicara dengan nada yang penuh kebijaksanaan. "Apa yang kamu gambarkan adalah fenomena yang sangat jarang terjadi," katanya. "Kebun pisang itu adalah tempat di mana dua dunia bertemu, yaitu dunia manusia dan dunia gaib. Arwah-arwah korban pembantaian yang dikubur di sana masih gentayangan mencari keadilan dan ketenangan. Namun, ada juga makhluk-makhluk gaib yang terperangkap di sana karena ritual hitam yang gagal." Pak Bagong merasa lega mendengar penjelasan itu, tetapi ia juga merasa khawatir. "Bagaimana cara menghentikan semua ini?" tanyanya dengan nada mendesak. Pria tua itu menghela napas panjang sebelum menjawab. "Untuk memutus kutukan itu, kamu harus melakukan ritual pembebasan. Ritual ini akan membebaskan arwah-arwah korban pembantaian dan mengusir makhluk-makhluk gaib yang terperangkap di sana. Namun, ritual ini tidak mudah. Kamu harus bersiap menghadapi risiko besar, karena kekuatan gaib yang terlibat tidak bisa dianggap remeh." Pak Bagong mengangguk dengan tekad yang kuat. "Saya siap," katanya. "Apa yang harus saya lakukan?" Pria tua itu tersenyum tipis. "Ikuti aku," katanya sambil bangkit dari kursinya. Pria tua itu membawa Pak Bagong ke sebuah ruangan kecil di belakang gubuk.
Di sana, ada sebuah meja yang dipenuhi oleh benda-benda ritual dupa, lilin, kain putih, dan berbagai macam ramuan herbal. Pria tua itu mulai menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan ritual pembebasan. Ritual ini harus dilakukan di kebun pisang itu sendiri. Katanya, kamu harus membawa semua benda ini ke sana dan mengatur semuanya sesuai dengan instruksi yang aku berikan. Namun, ingatlah bahwa kamu tidak boleh ragu atau takut. Jika kamu ragu, kekuatan gaib yang terlibat bisa mengambil alih. Pak Bagong mendengarkan dengan penuh perhatian, mencatat setiap instruksi yang diberikan oleh pria tua itu. Ia tahu bahwa ini adalah langkah terakhir yang harus ia ambil untuk menghentikan kutukan yang menghantui kebun pisang itu. Dengan tekad yang kuat, ia mulai mempersiapkan diri untuk ritual yang akan ia lakukan. Malam itu, Pak Bagong kembali ke kebun pisang dengan hati yang penuh ketegangan. Ia membawa semua benda ritual yang diberikan oleh dukun tua itu. Udara di sekitar kebun terasa lebih dingin daripada biasanya, dan suasana terasa semakin mencekam. Namun, Pak Bagong tidak mundur. Ia tahu bahwa ini adalah langkah terakhir yang harus ia ambil untuk menghentikan kutukan yang menghantui kebun pisang itu. Di tengah kebun, ia mulai mengatur semua benda ritual sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh dukun tua itu. Ia menyalakan lilin dan membakar dupa, menciptakan aroma yang menyengat di udara. Ia juga meletakkan kain putih di sekitar batu besar, menciptakan lingkaran sempurna yang akan menjadi pusat ritual. Setelah semuanya siap, ia mulai membacakan mantra-mantra yang diajarkan oleh dukun tua itu. Suara mantra yang ia bacakan bergema di kebun pisang, menciptakan atmosfer yang mistis. Pak Bagong merasa bulu kuduknya berdiri, tetapi ia terus membacakan mantra dengan penuh keyakinan. Tiba-tiba, sosok-sosok tanpa wajah itu muncul lagi, berdiri dalam lingkaran sempit di sekelilingnya. Mereka tidak bergerak, tetapi ada sesuatu dalam tatapan kosong mereka yang membuat Pak Bagong merasa seperti sedang diawasi oleh ribuan mata yang tidak terlihat. Namun, kali ini ia tidak takut. Ia tahu bahwa ia sedang melakukan sesuatu yang penting, sesuatu yang akan membebaskan arwah-arwah korban pembantaian dan mengusir makhluk-makhluk gaib yang terperangkap di sana. Mantra yang ia bacakan semakin keras, dan cahaya misterius mulai muncul di sekitar batu besar. Cahaya itu perlahan-lahan menyelimuti sosok-sosok tanpa wajah, hingga mereka mulai memudar, seperti bayangan yang diserap kembali ke dalam kegelapan. Suara bisikan itu juga mulai menghilang, digantikan oleh keheningan yang damai. Ketika sosok-sosok itu akhirnya menghilang sepenuhnya, udara di sekitar kebun kembali normal. Pak Bagong merasa tubuhnya lemas, tetapi ia tahu bahwa ia telah berhasil. Kutukan yang menghantui kebun pisang itu telah diakhiri, dan arwah-arwah korban pembantaian akhirnya mendapatkan keadilan dan ketenangan yang mereka cari selama bertahun-tahun. Beberapa hari setelah ritual pembebasan, kebun pisang itu mulai terlihat berbeda. Pohon-pohon pisang yang sebelumnya tampak subur dan hijau kini mulai layu, seolah-olah kekuatan gaib yang menyelimutinya telah hilang. Namun, ada sesuatu yang berbeda tentang suasana di sana. Udara terasa lebih ringan, dan tidak ada lagi aura misterius yang menyelimuti tempat itu. Pak Dayat yang sebelumnya terikat pada kebun pisang itu akhirnya bisa melepaskan diri dari kutukan yang menghantuinya. Ia tidak lagi merasa seperti ada kekuatan gaib yang menahan tubuhnya agar tidak bisa meninggalkan kebun itu. Ia memutuskan untuk berhenti menjual pisang-pisangnya dan mencari pekerjaan lain yang lebih damai. Pak Bagong, di sisi lain, merasa lega karena ia telah berhasil membantu Pak Dayat dan arwah-arwah korban pembantaian. Ia tahu bahwa ini adalah pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan. Kebun pisang itu kini menjadi tempat yang damai tanpa kekuatan gaib yang menghantuinya. Namun, cerita tentang kebun pisang yang terkutuk tetap menjadi legenda di kalangan penduduk setempat
mengingatkan mereka tentang pentingnya keadilan dan ketenangan bagi semua makhluk, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Cukup sekian dulu tayangan di episode ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapat update cerita berikutnya. Terima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.